2234557 dari program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dan mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desriani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi. Siapa sih yang tidak tahu apa itu komunikasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pemberi dan penerima pesan antara dua orang atau lebih dengan maksud agar pesan yang disampaikan dapat dipahami. Apa saja sih bentuk-bentuk komunikasi itu? Baik, akan saya jelaskan dari yang sangat pertama sekali, itu komunikasi personal. Komunikasi personal itu terdiri atas dua bagian, yaitu komunikasi intrapribadi, diri kita sendiri, dan komunikasi antarpribadi antara diri kita dan orang lain. Komunikasi intrapribadi itu kita contohkan langsung saja ya, seperti kita berdoa, kita berimajinasi. Itu tuh yang kita lakukan, komunikasi antara pikiran dan diri kita. Bagaimana kita itu membayangkan sesuatu gitu, kita akan berimajinasi. Bagaimana kita ngobrol dengan diri kita sendiri, itu adalah komunikasi intrapribadi. Sedangkan komunikasi antarpribadi itu kita berbicara kepada orang lain, antara kita dan teman, kita dan orang tua yang saling bertatapan. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok. Untuk definisi sendiri, komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya diskusi dalam kelompok atau musyawarah. Dalam bermusyawarah, kita saling berdiskusi. Tidak hanya 1-2 orang saja, tapi 2, 3, atau 4 orang sekaligus. Itu dalam bentuk kelompok yang kecil maupun besar. Di situ kita dapat mendiskusikan masalah atau mendapatkan solusi, mencari solusi, atau membahas tentang apapun itu dalam bentuk kelompok. Yang ketiga yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi hampir sama dengan komunikasi kelompok, tapi di sini lebih dijelaskan yaitu organisasi. Dalam definisinya sendiri adalah komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi. Di situ jelas hubungan dalam organisasi. Contohnya saja organisasi dalam lingkungan sekolah seperti OSIS, Pramuka, Paskibra, atau yang lain sebagainya. Diskusi di situ tuh memang di dalam organisasi tersebut. Yang keempat yaitu komunikasi massa. Dari namanya saja pasti sudah jelas kan, komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa yang ditujukan kepada sejumlah orang yang tersebar di banyak tempat. Contohnya saja seperti iklan di televisi. Satu orang yang memperagakan iklan, dia yang menjadi bintang iklannya, teruntuk masyarakat yang menonton iklan tersebut. Satu orang yang memberikan informasi untuk khalayak banyak. Yang kelima yaitu komunikasi publik. Hampir sama juga sih dengan komunikasi massa, tapi ini bedanya tempatnya, terlaksananya berbeda. Dalam definisinya sendiri, komunikasi publik yaitu komunikasi antar seorang pembicara dengan sejumlah orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Ya, contohnya seperti ceramah atau pidato yang berceramah satu orang untuk khalayak banyak. Yang keenam yaitu komunikasi media. Komunikasi media ini memiliki perantara seperti handphone, email, laptop, atau apapun itu yang ada perantaranya. Dalam definisinya sendiri, komunikasi media yaitu komunikasi yang menggunakan telepon, email, chatting, dan sebagainya. Ini seperti kita menelpon orang tua kita melalui telepon, melalui WA, kita chattingan lewat Instagram, atau kita mengirim email kepada orang, atau seperti kita melamar pekerjaan, kita mengirim CV kita kepada perusahaan tertentu. Seperti itu contoh komunikasi media. Yang ketujuh yaitu komunikasi global. Definisinya yaitu kemampuan untuk menyediakan dan mengakses informasi lintas budaya melalui berbicara, mendengarkan, atau membaca atau menulis. Di sini bisa dicontohkan seperti koran, seperti Google sekarang. Apa yang kita inginkan pasti ada di Google. Seperti kita mencari informasi seputar idola yang kita sukai, di situ kita mendapatkan komunikasi dari penulis berita tersebut.
Yang kedelapan yaitu komunikasi internasional. Definisinya yaitu komunikasi yang dilakukan antar perwakilan dua atau beberapa negara yang berbeda latar belakang. Di sini bisa kita contohkan seperti pertemuan Jokowi dengan istri Bill Gates. Mereka membahas tentang DBD hingga pembahasan tentang KB atau keluarga berencana. Contohnya saja seperti perwakilan Indonesia, perwakilan Perancis, perwakilan Belanda, perwakilan dari beberapa negara yang bergabung, yang bersatu, mungkin berdiskusi. Seperti itu tuh contoh komunikasinya. Mereka bertukar pikiran, mereka bertukar informasi seputar negara mereka masing-masing. Yang kesembilan yaitu komunikasi antar budaya. Definisinya, komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Contohnya komunikasi antara orang Cina dan Portugis. Mereka memiliki budaya yang berbeda, tetapi mereka saling bertukar informasi, saling mengobrol, saling berbicara. Contohnya seperti itu komunikasi antar budaya. Hanya 9 bentuk komunikasi yang dapat saya jelaskan. Dari ke-9 penjelasan saya tadi, dapat kita simpulkan, bagaimanapun kita, siapapun kita, latar belakang apapun kita, atas nama berkomunikasi, kita pasti butuh orang lain. Butuh informasinya, butuh pengetahuannya, apapun itu akan kita butuhkan pada orang lain. Untuk itu, kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Cukup sekian penjelasan saya pada saat ini. Jika ada salah atau kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.